Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas hal yang sangat buruk dan yang sangat penting ya bagi kita semua, para petani kelapa sawit. Jadi ceritanya, perkebunan ini terlebih dahulu melakukan replanting, yaitu penumbangan pokok sawit diganti dengan pokok sawit yang baru, atau sawitnya sudah tidak produksi lagi, sudah tua, sudah saatnya diganti. Kemudian ini terlebih dahulu ya. Dan ini masih produksi. Cuman dengan adanya replanting di kebun sebelah sini, banyak sekali muncul masalah ya. Di antaranya serangan hama kumbang tanduk seperti ini. Jadi ini sepanjang perkebunan ini sudah dipasang dengan jaring untuk antisipasi hama kumbang tanduk. Tapi tetap saja ya, kumbang tanduk muncul dan muncul lagi ya, tidak pernah berhenti munculnya. Itu karena di saat replanting, pokok sawit yang sudah tua dulu, yang sudah direplanting, sudah ditumbang, dibiarkan di perkebunannya, sehingga menjadi sarang hama kumbang tanduk, dan akibatnya sangat fatal sekali ya. Jadi untuk kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran jika suatu saat nanti kita tumbang atau replanting pokok sawit kita dan menggantinya dengan yang baru. Dari sekarang kita harus punya rencana ya, bagaimana cara mengatasi serangan hama kumbang tanduk. Pokoknya caranya ini sangat harus kita pertimbangkan dari mulai sekarang. Jadi kalau tidak, seperti ini akan hasilnya ya terjadi ya. Jadi walaupun lahan ini tidak berdosa, di sebelahnya juga terkena dampak ya dari serangan hama kumbang tanduk yang berasal dari pokok sawit yang sudah ditumbang, yang seperti saya tadi bilang, yang sudah tidak produksi, sudah tua, ditumbang diganti dengan sawit yang baru, tapi malah menjadi rumah ataupun sarang bagi hama kumbang tanduk ya. Ini sebenarnya sangat banyak sekali, berhubung ini di kamera tidak terlihatan ya. Ini sangat banyak sekali, saya akan perlihatkan yang lebih banyak lagi. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini hama kumbang tanduknya. Jadi ada beberapa opsi untuk penanganan hama kumbang tanduk ini. Di antaranya menggunakan racun insektisida ya. Itu untuk serangan hama kumbang tanduk bisa menggunakan Marshall dan lain sebagainya. Tapi ada baiknya, ini memang menambah biaya ya. Jika suatu saat nanti kita replanting, ada bagusnya pokok sawit yang kita tumbang atau yang kita sudah replanting, kita pendam ya di dalam tanah agar tidak menjadi rumah ataupun sarang bagi si kumbang tanduk ini ya. Ini bisa dilihat untuk rekan-rekan. Dan tumpukan dari pokok sawit yang sudah direplanting ataupun sudah tua tadi, di bagian sisi yang kosong ini ya, dari perkebunan sawit ini. Nah, bisa lihat ya. Ini. Jadi keduanya terserang hama kumbang tanduk, dan untuk kebun sebelah yang tidak berdosa pun ikut terkena dampaknya dari serangan hama kumbang tanduk ini. Begitu juga dengan sawit yang sudah direplanting diganti dengan sawit baru ini ya. Ini ya. Ini serangan dari hama kumbang tanduk. Jadi sangat dahsyat sekali untuk serangan hama kumbang tanduk ini. Saya akan perlihatkan untuk rekan-rekan. Nah, seperti ini ya untuk sawit yang sudah terkena serangan hama kumbang tanduk. Jadi maksud saya dalam pembuatan video ini, saya sekedar mengingatkan untuk para rekan-rekan atau kawan-kawan yang budidaya tanaman kelapa sawit, jika suatu saat pasti ya nanti hendak tumbang pokok sawitnya atau replanting diganti dengan bibit yang baru, kita harus bisa mengatur dengan sebaik-baiknya untuk pokok sawit yang sudah kita replanting ya. Jadi ada beberapa opsi tadi yang seperti saya bilang.
kita timbun untuk pokok sawit yang sudah kita tumbang. Opsi yang pertama, dan opsi yang kedua kita rutin ya untuk penanganan hama menggunakan insektisida jenis penanganan racun serangga ya. Itu akan memperkecil atau memperhambat pergerakan hama. Jadi keduanya ini terserang hama kumbang tanduk ya, dari sawit sebelah dan juga sawit yang masih kecil juga terkena serangan hama kumbang tanduk. Ini untuk sementara sudah menggunakan jaring, namun masih tetap saja ya, setiap malam biasanya untuk hama kumbang tanduk ini aktifnya malam hari ya. Jadi sudah banyak sekali sebenarnya yang terkena dari jaring-jaring yang dipasang ini sepanjang perkebunan ini. Namun tetap saja lagi dan lagi ketika beberapa saat kita lihat masih terus bertambah ya untuk serangan hama kumbang tanduknya. Nah seperti ini, dan ini sepanjang kebun ini sudah terpasang oleh jaring untuk penanganan hama kumbang tanduknya. Oke, semoga dalam video ini rekan-rekan menambah pengetahuan dan bisa menjadi PR ya untuk kita semua, bagaimana menyikapi ketika sawit kita sudah tua, tidak produksi lagi, hendak kita replanting atau kita tumbang ganti dengan bibit yang baru. Apakah efek-efek yang ditimbulkan dan bagaimana cara penanganan hamanya, kita harus sudah siap pelajari semua ya. Ini untuk perkebunan ini bisa menjadi contoh kita semua. Begitu beratnya ya untuk penanganan hama kumbang tanduk ini. Jadi kebun yang tidak berdosa pun ikut terkena dari serangan hama kumbang tanduknya. Semua dari janurnya ataupun pelepas sawitnya rata ya, terkena semua dari serangan hama kumbang tanduk ini. Oke, untuk sementara saya tutup untuk sharing saya kali ini. Seperti yang saya bilang tadi, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi para petani kelapa sawit, untuk memperhatikan ketika kita melakukan replanting, bagaimana cara penanganan hama dan pengaturan yang baik dalam menyikapi pokok sawitnya ya. Jadi pokok sawit kita ini harus kita apakan yang sudah kita tumbang atau kita replanting agar tidak menjadi sarang hama ya. Sebenarnya sangat banyak sekali, selain hama dari kumbang tanduk, ada juga dari tikus ya, hewan pengerat. Jadi sangat banyak sekali hal-hal yang menimbulkan hama, datangnya hama dari pokok sawit yang kita tumbang atau kita replanting ya. Oke, saya tutup. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada yang kurang pas atau yang kurang benar. Silakan diluruskan agar menjadi pengetahuan banyak orang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.